Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi hari ini lagi banyak kegiatan ya. Jadi ada acara perpisahan sekolah anak gua. Jadi nggak ada acara, nggak, ya karena ada keputusan nggak boleh ada acara wisudaan gitu ya. Jadi di ya ada keputusan gubernur kan, DKI Jakarta nggak boleh lagi ada acara wisuda-wisudaan, jadi cuma acara perpisahan, tapi acaranya lumayan panjang gitu. Jadi mungkin video ini akan tayang malam banget nih. Tapi dalam satu harian itu ternyata dinamika eh, berita ya, khususnya mengenai Manchester United itu sungguh naik turun gitu. Udah bener-bener udah kayak satu cerita film, udah kayak cerita drama ya. Ya kalau bulan Juni, Juli, Agustus kan biasanya bulan-bulannya film-film blockbuster tuh, film-film box office kan, ya kayak kemarin ada Mission Impossible. Tak besok bulan depan ada Superman, Fantastic Four. Nah, ini bursa musim panas Manchester United nih juga udah jadi berita blockbuster nih ya. Udah bagaikan film blockbuster nih, box office nih. Dinamikanya, tensinya tuh naik turun gitu ya. Skenario-nya itu seru, tegang bereda gitu. Kayak film-film action gitu. Bahkan beritanya itu sampai sudah lebih-lebih mengalahkan berita lain. Jadi orang lebih peduli mengenai Manchester United ya, transfernya khususnya, dibandingin besok akan ada kejuaraan dunia FIFA antar klub. Udah tiket diturunin sampai 85% sama FIFA. Stasiun TV juga nggak ada yang nyarin, kan di Amerika kan itu kan pagi semua gitu loh, jam 1, jam 2, jam 4, jam 5 gitu loh, siapa yang mau nonton. Dan nggak ada gregetnya, malah lebih greget berita Manchester United gitu. Jadi pertama nih ya, di awal tadi pagi-pagi itu ya, Sabtu pagi ya, sebenarnya dari Jumat malam Sabtu pagi lah, udah terdengar kabar bahwa Brian Mbeumo sudah ditawar sama Tottenham Hotspur sebesar 70 juta pound. Ini yang beritain Sky Sport. Ya, udah pastilah kita kan nggak pernah percaya gitu ya sama Sky Sport. Dicocok logikannya adalah karena Thomas Frank sudah menandatangani kontrak bersama dengan Tottenham Hotspur untuk 3 tahun kalau nggak salah. Dan karena Thomas Frank itu dekat, bosnya Brian Mbeumo itu adalah anak buahnya di Brentford, ya dihubung-hubungkan lah. Nah, gue nggak tahu nih, ini menghubung-hubungkannya ini tujuannya adalah apakah untuk memancing Manchester United, apa cuman pengen ya supaya terjadi berita yang hangat ya di saat Mbeumo ini lagi diincar oleh Manchester United. Menurut ya berita Fabrizio Romano, David Ornstein, para jurnalis yang terpercaya lah. Uh, Kemudian di siang harinya tadi lah ya, siang tadi lah menjelang sore, terdengar berita lagi, ada berita lagi bahwa Mbeumo tetap pada pendiriannya, yaitu pengen ke Manchester United. Jadi Manchester United sendiri pun masih bersih kukuh dengan penawaran yang pertama, yaitu 45 juta pound plus 10 juta add-ons. Ya, Manchester United kan beralasan penawaran gue itu seharusnya sih udah bagus karena Brian Mbeumo sendiri tahun depan kontraknya habis. Terus kalau mau dipikir secara logis gitu ya, bisa gak sih si Spurs itu mengajukan harga segitu ya? Kalau berita kan dibuat aja bisa gitu kan, tapi kan lu juga harus cerna beritanya, karena
nggak pernah dalam historicalnya sih sebuah klub Tottenham Hotspur ya, dalam hal ini seorang Danny Levy, si presiden klub itu nawar pemain itu mahal. Itu nggak pernah dalam sejarahnya nih ya, 70 juta pound loh. Kalau ngejual pemain mahal mereka sering ya, Harry Kane 120 juta, si Gareth Bale itu kan 2013 ya, 12 tahun yang lalu itu 85 juta. Udah mahal banget tuh di masa itu. Modric gitu kan, dia kalau ngejual pemain gede-gede deh, Michael Carrick juga ke MU, Berbatov. Nah kalaupun dia pengen ngebeli pemain mahal, biasanya dia udah jual duluan. Tahun kemarin aja pemain termahal dia nih, dan menjadi sepanjang sejarah termahal, itu Dominic Solanke. Kalau nggak salah itu sekitar 55 juta pound deh. Richarlison, James Maddison aja itu pun dibeli sesudah dia jual Harry Kane. Jadi banyak yang nggak percaya termasuk gue, karena bukan Spurs banget gitu loh, tiba-tiba menawar atau ngebidding pemain atau bersaing dengan sebuah klub lain gitu ya untuk membeli pemain tinggi-tinggian, tuh bukan Spurs banget. Tapi kalau untuk ngejual pemain dia mahal, nah itu baru Tottenham Hotspur tuh ya. Dia biasanya kan banyak kan ngebeli pemain yang oke lah, batas harganya pas gitu, tapi dijualnya mahal banget. Jadi menurut gue itu sih berita yang pengen ya memanfaatkan saat Manchester United lagi mendekati Bryan Mbeumo, ya dibikinlah berita gitu kan. Apalagi pas Thomas Frank jadi pelatihnya Tottenham Hotspur. Kita masih tunggu karena belum ada berita lagi, karena ya prinsipnya sih Manchester United tetap bertahan dengan angka yang pertama 45/10 ya, dan Bryan Mbeumo mengatakan bahwa dia memutuskan untuk memilih Manchester United ya. Kalau pemain udah ada keinginan kan, seharusnya klub nggak bisa bertindak sendiri gitu kan. Nah semua kan harus dengan kesepakatan dari ketiga-tiganya pihak itu, pembeli, pemain maupun penjual, yaitu klub itu sendiri. Nah, kemudian ketegangan dan berita-berita itu semua ditambah lagi nih dengan bumbu-bumbu yang ada, dengan berita dari istilahnya skenario lain, plot cerita lain ya. Kalau dalam film kan gitu kan, suka ada satu film tapi dua plot cerita gitu. Kalau Quentin Tarantino tuh film bisa plot ceritanya banyak. Ya, ini ada lagi plot ceritanya tambah dengan Gyökeres. Pagi lah ya, tadi malam pun udah ada berita bahwa Gyökeres tuh udah marah-marah sama klubnya Sporting. Bahkan kayaknya story-nya dia udah sempat bikin ya kayak quotes lah ya, kata-kata bahwa semua itu nggak benar. Nanti pada saatnya gua akan berbicara gitu. Nah, setelah berita Mbeumo itu masih nggak mau menerima tawaran, gue bukan nggak mau menerima tawaran Spurs sih, beritanya adalah bahwa dia tetap memilih United. Berita terakhir katanya Gyökeres akhirnya menolak untuk bergabung dengan Manchester United. Ini menurut salah satu media dari Portugal. Ya that's fine menurut gua gitu loh. Ya kalau Fabrizio Romano kan bilang bahwa kontak itu tetap ada ya, kontak antara Manchester United dan pihak Gyökeres ya, entah itu melalui agennya atau melalui intermediari atau penghubungnya atau maklarnya gitu ya, itu tetap dilakukan. Ya ini berita bahwa dia saat ini menolak untuk pindah ke Manchester United. That's fine. Apakah dia sedang bernegosiasi dengan Arsenal? Ya silakan aja. Tapi sebenarnya kan kalau memang ini benar,
Harusnya kata-katanya Omar Berada yang mengatakan bahwa ya kita mau membeli pemain yang benar-benar bergabung sama kita, bukan karena masalah hal yang lain, bukan masalah di main kompetisi mana, ya udah berarti Gyökeres ini seharusnya bisa ditecoret. Apakah karena berita ini Manchester United kemarin yang gue bilang mulai melakukan kontak dengan, atau bukan kontak sih, dia mulai memberikan ketertarikan terhadap Hugo Ekitike, ya bisa juga ya, logisnya di situ ya. Walaupun gue bilang Hugo Ekitike ini ya nggak terlalu wah banget kok gitu sebenarnya, dibandingkan Højlund pun nggak beda-beda jauh gitu, nggak ada sesuatu yang bisa lo unggulkan gitu. Dia top scorer Liga Prancis gak sih? Enggak juga. Liga Jerman gak sih? Enggak juga gitu. Top scorer Liga Eropa deh? Enggak juga gitu. Terus kenapa lo bisa menghargai dan harus membeli dia 100 juta? Belum lagi Benjamin Sesko. Ya, kita tunggu aja. Kalau masalah Gyökeres, gue nggak bisa tahu ini bener apa enggak. Kalaupun dia benar memang dia bilang no, ya udah no problem. Opsi lain masih ada kan. Toh katanya harganya si Gyökeres tetap dipatok 100 juta. Jadi semua 100 juta nih. Benjamin Sesko 100 juta, Hugo Ekitike 100 juta. Siapa namanya ya, Gyökeres 100 juta harganya. Osimhen katanya murah tapi gajinya ya 10 juta. Kemarin kan gue udah bahas ya, 10 juta euro itu kan nggak setinggi banget. Kalau dihitung itu sebenarnya itu cuma 190 ribu pound per pekan gaji dia saat ini. Kalau boleh naikkan ya mungkin 250 ribu gitu kan masih masuk akal, setelah kita lepas mungkin Rashford, Sancho, Anthony. Jadi makin semakin menarik ini ya. Ada yang bilang komen katanya nggak seru nih ya, MU beritanya gitu-gitu aja ya, tapi tetap aja diperhatiin, tetap aja ada yang denger gitu. Bahkan ada satu hasil survei ya, penelitian tahun lalu ya, klub yang paling banyak ditonton klub Premier League Inggris itu siapa? Manchester United. Padahal peringkat 15 gak menang apa-apa. Ya itu yang nonton gak hanya fans Manchester United, haters pun nonton nungguin kita kalah gitu. Jadi ya jelas lah uang kita selalu ada. Tapi kan ini gak bisa kita diamkan begitu-gitu aja ya. Tetap namanya prestasi harus dicapai. Oke, jadi beritanya itu aja dulu. Kita tunggu ya di weekend ini berita transfer masih bisa berjalan. Nanti hari Senin tanggal 16 Juni bursa transfer dibuka lagi. Apakah sudah ada here we go atau kejutan baru? Kita tunggu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.